Pernikahan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan di mana dua keluarga menjadi satu dan dua insan memulai hidup baru. Namun alih-alih berbahagia di hari pernikahannya, beberapa orang ini justru mengalami tragedi hingga meninggalkan trauma. Beberapa lainnya justru tak bernasib baik karena tewas sebelum menikah. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 peristiwa mematikan di hari pernikahan. Setidaknya 131 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka dalam serangan udara yang menimpa sebuah pesta pernikahan di Yaman. Serangan udara itu dilancarkan oleh militer koalisi negara-negara Arab di Provinsi Taiz, Barat Daya Yaman, hari Senin 28 September lalu. Di antara korban tewas, terdapat 3 orang pejabat keamanan Yaman. Namun ketika dikonfirmasi kepada militer Arab Saudi, kabar tersebut dibantah mereka. Menurut data yang dilansir oleh pemberontak Houthi, selama 6 bulan perang yang dilancarkan militer koalisi negara Arab melawan Houthi di Yaman telah menewaskan sedikitnya 4.000 warga sipil. There's a picture on my kitchen wall, looks like Jesus and his friends involved. Gemma Webb asal Exeter, Inggris, sudah merencanakan pernikahan yang indah jauh-jauh hari. Namun 1 bulan sebelum pernikahan, kondisi tubuhnya yang digerogoti kanker semakin memburuk. Ia meninggal hanya 90 menit sebelum upacara pernikahan. Gemma yang berusia 32 tahun pertama kali mengalami gejala kanker ovarium pada tahun 2008. Untuk mengurangi penderitaannya, ia sudah pernah menjalani operasi dan pengobatan kemoterapi. Namun setelah 4 tahun berjuang melawan kanker, ia akhirnya harus menyerah dan pasrah ketika kanker tersebut merenggut nyawanya. Tragisnya, itu hanya terjadi 90 menit dari upacara pernikahannya. Gemma bukanlah gadis manja. Meski tubuhnya digerogoti kanker ganas, ia tak pernah menyerah dan terus mengilhami banyak orang. Bradford, tunangan Gemma, bertemu dengannya di tempat kerja 9 bulan sebelum ia meninggal dunia. Awalnya Bradford tak mengetahui bahwa Gemma menderita kanker. Pasangan ini pun menjalani hubungan yang normal. Namun 2 bulan setelah itu, kanker mulai menyebar ke hati dan paru-paru Gemma yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Sayangnya Gemma tak bisa bertahan hidup dan menghembuskan nafas terakhirnya 90 menit sebelum pernikahannya. When the house was left in shambles. He Jingjing dan Lulai tadinya akan menikah di tahun 2011. Keduanya bekerja di kantor pemerintahan lokal. Dengan karir yang mapan, keduanya bahkan sudah bisa membeli rumah. Namun rencana menikah itu mendadak pupus ketika He Jingjing tak sadarkan diri secara mendadak. Peristiwa menggemparkan itu terjadi ketika Jingjing sedang bekerja. Ia divonis koma dan sejak itu ia tak pernah bangun lagi. Impian Lulai untuk meminang sang kekasih seolah sirna. Jingjing hidup disokong oleh alat bantu napas selama 2 tahun. Tepat di usianya yang ke-28, keluarga Jingjing dan Lulai membawakan kue tart untuk merayakan ulang tahun Jingjing sekaligus menggelar upacara pernikahan yang tertunda selama 2 tahun. Jingjing yang tak bergerak sedikit pun didandani sebagai pengantin, menggunakan make up dan gaun pengantin yang cantik. Namun pernikahan ini sekaligus menjadi perpisahan bagi Lulai. Setelah sekian lama berharap, akhirnya Lulai dan keluarganya Jingjing menyerah dan memutuskan untuk melepas alat bantu yang selama ini membuat ia tetap hidup. Enough to start a war. All that I have. Sedikitnya 20 orang tewas dalam serangan pada pesta pernikahan di Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan, Rabu Desember akhir 2014 lalu. Serangan itu diduga dilakukan militer Afghanistan yang salah sasaran ketika menembakkan rudal. Serangan itu terjadi sehari sebelum pasukan Afghanistan diserahi tanggung jawab penuh mengelola keamanan setelah masa tugas pasukan NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara berakhir 1 Januari 2015.
Insiden itu bertepatan dengan hari terakhir misi tempur pasukan Amerika Serikat dan NATO di Afghanistan yang sudah berlangsung selama 13 tahun. Selain korban tewas, lebih dari 50 orang terluka dalam serangan roket itu. Sebagian besar korban tewas dan luka adalah perempuan dan anak-anak. Menurut pemilik rumah, saat insiden itu terjadi, para tamu sedang berkumpul di luar rumah untuk menyambut pasangan pengantin. Pasukan Afghanistan menuding serangan ini dilakukan oleh pemberontak Taliban, namun Taliban menyangkalnya. Sorak-sorai dan kegembiraan dalam sebuah pesta pernikahan di Israel berubah menjadi isak tangis dan kepanikan. Kejadian ini bermula ketika sebuah gedung resepsi runtuh saat ratusan orang tengah menari di atasnya. Tragedi yang terjadi pada 24 Mei 2001 itu menelan 23 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Awalnya pesta pora tengah digelar untuk merayakan pernikahan warga setempat, Asi dan Karen Sroor. Kedua mempelai lalu membaur bersama para tamu untuk berdansa. Namun mendadak lantai dansa ambruk di tengah kemeriahan pesta. Lantas, ratusan orang pun terjatuh bersama puing-puing lantai yang terperosok hingga 3 tingkat ke bawah. Penyebab tragedi dalam pernikahan yang dihadiri oleh kira-kira 650 tamu itu diduga adalah kesalahan konstruksi bangunan. Like a lion I will survive. Will I? Will I? Even now I can smell your clothes freshly from the wash. Kejadian naas terjadi menjelang upacara pernikahan di Benin, Afrika Barat, ketika ayah dari pengantin pria bernama Edward R. Hepburn tertabrak mobil hingga tewas. Tragedi ini terjadi sebelum kedua pengantin sempat mengucapkan janji sehidup semati. Ketika itu, seorang pria muda berusaha memarkir mobilnya di dekat tempat pernikahan. Namun sayangnya, ia kehilangan kendali dan melaju kencang menabrak Edward yang tengah duduk di belakang mobil di tempat parkir yang sama. Edward tewas seketika dan tak sempat mendapat pertolongan medis. Kejadian ini terjadi di depan Registry of the Oredo Local Government Area di Edo State, Benin. Feel your hand gently over mine, with almost no weight at all. Even now, if I died tomorrow, I'd be alright. 4 orang pengiring pengantin tewas dalam kecelakaan mengerikan di Long Island, New York. Sebuah truk menabrak sisi kendaraan yang mereka tumpangi. Pengantin, pengiring pengantin, dan sejumlah teman saat itu merayakan pesta pernikahan di perkebunan anggur di Long Island. Namun tak lama mereka meninggalkan kebun anggur, limo tersebut mengalami kecelakaan yang mengerikan. Menurut saksi mata, sebuah truk pick-up menghantam setengah bagian limo tersebut. 3 orang pengiring pengantin tewas di tempat, sementara seorang lain yang meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Pengantin perempuan dan teman-teman lain yang tersisa berada dalam kondisi kritis, sementara sopir limo dan sopir truk juga terluka. Kepala polisi Salt Holt Martin Fatley mengatakan bahwa supir truk sempat mengerem tepat sebelum tabrakan terjadi. Pria itu berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian saat polisi datang. Diduga supir truk saat itu mengemudi dalam keadaan mabuk. Pemirsa, itulah 7 peristiwa mematikan di hari pernikahan. I may never understand